Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang ada di pikiran kalian tentang Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar atau all varian daripada si Mitsubishi Pajero Sport? Limbung, harganya mahal, apalagi nih, tampilannya kayak gitu-gitu aja udah lama gak ganti model, atau yang lain? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar di bawah pandangan tentang All New Mitsubishi Pajero Sport. Tapi dari sekian kontroversi daripada mobil Mitsubishi Pajero Sport, bahkan ada satu yang membandingkan mobil ini dengan Innova Diesel. Menurut saya kalian penting untuk mengikuti ulasan kita sampai selesai, karena kita bakal ngebahas apa sih yang menjadi value atau keunggulan yang membuat Pajero Sport edisi terbaru di tahun 2020 sampai di tahun 2024 ini masih sangat amat layak dan masih sangat amat banyak diminati dan dibeli. So, ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin tentang Mitsubishi Pajero Sport, maka kita ngomongin tentang salah satu varian daripada si mobil-mobil SUV leather frame. Sebenarnya di kelas ini ada banyak, ada Toyota Fortuner, lalu kemudian ada Isuzu MU-X, lalu kemudian ada Nissan Terra, lalu kemudian ada Ford Everest, dan kalau di atasnya mah ada Land Cruiser, tapi itu beda kelas lah ya. Nah, kalau kita ngebahas tentang mobil ini, Mitsubishi Pajero Sport sebagai lawan berat daripada si Toyota Fortuner memang memiliki keunggulan-keunggulan yang membuat para peminatnya atau para pembelinya sangat enjoy dan menikmati Mitsubishi Pajero Sport. Kalau dibandingin sama Toyota Kijang Innova, maka harusnya itu nggak bisa dibandingkan. Yang pertama, Toyota Kijang Innova segmennya adalah MPV, sementara Pajero Sport adalah SUV. Bedanya di mana? Kalau kalian pakai Toyota Kijang Innova ke medan yang rada off-road, maka akan kewalahan. Tapi kalau kalian pakai Pajero Sport dengan ground clearance yang lebih tinggi, maka Pajero Sport pasti lebih unggul di segmen itu. So, kedua-duanya beda segmen intinya. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan Mitsubishi Pajero Sport menjadi paling menarik dan paling disukai oleh para penggunanya selama ini. Dan itu yang mesti kalian pahami dan kalian ketahui. Yang pertama, itu dari sisi mesin. Mobil ini dibekali dengan mesin 4N15 atau 4N15, generasi mesin terbaru dari Mitsubishi Pajero Sport yang pendahulunya itu 4D56, dan saya salut banget sama si 4D56 itu memiliki umur yang panjang dan durability yang udah dikenal dari dulu sampai sekarang. 4D56 dipakai di Mitsubishi Pajero Sport, dipakai di Mitsubishi Triton, dipakai di Mitsubishi L300, Mitsubishi Kuda, dan apalagi ya, kalian sebutin. Mungkin ada yang kelupaan dari apa yang saya sampaikan. Nah, mesin 4N15 edisi sekarang memang paling bertenaga, 181 PS dengan torsi 430 Nm kurang lebih. Nah, mesin ini memiliki kapasitas 2400 cc. 2400. Ya kita tahu bahwa pesaingnya Toyota Fortuner pakai 2800 cc, ada tuh yang lebih bertenaga, it's okay, sampai torsinya 500 Nm, tapi ini dengan kubikasi cc yang lebih rendah, otomatis konsumsi bahan bakarnya juga lebih irit. Nah, karakter mesin dari Mitsubishi Pajero Sport itu dengan rasio kompresi yang cukup kuat membuat tenaga mesin ini di level cc yang sama itu yang paling bertenaga di kelasnya. So, itulah mengapa mobil ini itu menjadi salah satu yang paling disukai dari sisi dapur pacunya atau mesinnya. Nah, mesin mobil ini juga termasuk salah satu yang durability-nya pastinya diyakini kuat dan tangguh, karena selama ini dari generasi pertama all new Mitsubishi Pajero Sport sampai sekarang isu tentang mesin itu hampir dibilang nggak ada. Nah, sekarang bahkan di Mitsubishi L300 yang itu adalah mobil pickup heavy duty itu menggunakan mesin yang kurang lebih sama, 4N14 dengan cc yang lebih rendah yaitu 2200 cc kurang lebih. Lalu kemudian mobil ini dilengkapi dengan cruise control sebenarnya di level yang paling tinggi, yaitu varian Ultimate. Mitsubishi Pajero Sport itu lengkapi dengan Adaptive Cruise Control, yang mana Adaptive Cruise Control ini itu benar-benar membuat orang jadi fun to drive atau menikmati perjalanan Mitsubishi Pajero Sport itu menjadi sangat amat menyenangkan. Adaptive Cruise Control memungkinkan kita untuk mengunci kecepatan mobil yang ada di depan kita, sehingga mobil akan menjaga jarak sustain. Kayak gini, mobil kita, mobil depan, dia akan menjaga jarak sesuai dengan jarak yang kita lock pada sistem kerja daripada si Adaptive Cruise Control-nya. Itu yang juga menarik daripada si All New Mitsubishi Pajero Sport, kenapa mobil ini menjadi pilihan terbaik dan menjadi SUV yang SUV leather frame yang fun to drive. Selanjutnya, sensasi pedal shifter. Pedal shifter setahu saya adalah salah satu fitur yang memungkinkan untuk mobil dengan transmisi matic dikendarai dengan sensasi manual tanpa harus menginjak kopling, dan setahu saya
koreksi kalau saya keliru, itu adanya dahulu di mobil-mobil high performance atau mobil-mobil balap. Nah, tapi di Mitsubishi Pajero Sport dan sekarang ada banyak juga mobil-mobil sekarang yang menggunakan pedal shifter dengan keraguan orang-orang terhadap transmisi Mitsubishi Pajero Sport khususnya yang Dakar karena menggunakan transmisi otomatis. Kalian gak usah ragu. Pertama, even transmisi otomatis torsi mesinnya itu 430 Nm. Dengan mode automatic pun kalian bisa mengakselerasi mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan sangat amat akseleratif, dengan sangat amat kuat. Lalu yang kedua, dengan pedal shifter kalian bisa menggunakan pedal shift itu untuk sensasi mobil Mitsubishi Pajero Sport dikendarai dengan rasa manual. Intinya, itu yang membuat mobil ini juga termasuk sebagai salah satu yang fun to drive. Lalu kemudian fitur tambahan di bagian penerangan, di mana di bagian lampu depan di Mitsubishi Pajero Sport itu ada cornering lamp. Kita tahu bahwa semakin besar dimensi mobil dan semakin tinggi ground clearance daripada mobil, memungkinkan untuk di sekeliling itu ada titik blind spot, khususnya di bagian sudut kanan, depan, kiri, kanan. Di belakang juga sama. Nah, untuk bagian sudut kanan, depan, kiri, kanan itu dilengkapi dengan cornering lamp, khusus untuk di varian Dakar dan Dakar Ultimate. Sehingga ketika kita ingin berbelok dan kita mengaktifkan lampu sein, maka otomatis lampu corneringnya akan menyala, memberikan penerangan ekstra pada sisi kiri atau sisi kanan arah kita akan berbelok. So, itu juga yang membuat mobil ini menjadi lebih fun to drive. So, udah 4 yang kita bagiin. Kalian masih penasaran? Ikuti kita nyampe selesai. Lalu kemudian yang menjadi kesukaan atau menjadi andalan mobil ini menjadi fun to drive yang berikutnya adalah karena joknya itu adalah jok dengan electric seat. Pengaturan electric seat yang bisa diatur dengan 8 arah. 8 arah bisa diatur joknya, itu tentu menjadi salah satu yang membuat mobil ini menjadi sangat amat fun to drive karena gimana pun postur kita itu bisa disesuaikan dengan pengaturan jok yang sangat amat fleksibel. Selain itu setirnya pun bisa diatur tilt dan teleskopik. Itu yang membuat mobil ini juga menjadi sangat amat fun to drive. So, seperti apapun postur kalian, mau tinggi, kurang tinggi, pastinya akan tetap fun untuk mengendarai si Mitsubishi All-New Pajero Sport. Lalu kemudian ada yang disebut dengan pengkoreksian pedal shiftnya. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah pengkoreksian pedalnya. Jadi itu beberapa hal yang membuat mobil ini pastinya fun to drive. Lalu kemudian mengurangi blind spot. Jadi dengan adanya lampu-lampu yang kita dipasangkan di Mitsubishi Pajero Sport tadi, itu termasuk beberapa fitur yang membuat mobil ini menjadi lebih enak intinya untuk fun to drive. Lalu kemudian pertanyaan soal mobil ini limbung. Gimana nih? Waduh, Pajero Sport limbung. Harus kalian ketahui bahwa karakter Pajero Sport sebagai sebuah SUV itu dengan ground clearance yang tinggi, mobil logikanya dengan ground clearance yang tinggi umumnya akan limbung. Dia nggak akan limbung kalau yang pertama pernya dibikin keras, yang kedua pernya tetap empuk tapi dipasangin stabilizer arm. Nah, stabilizer arm inilah yang selama ini menjadi solusi terbaik untuk pemilik Pajero Sport atau bahkan pemilik mobil-mobil SUV leather frame untuk membuat mobil jadi nggak begitu limbung. Pajero Sport dibekali dengan suspensi yang smooth, lembut, sehingga benar-benar nyaman intinya untuk dikendarai kalau kita bandingkan sama kompetitor yang lain. Tapi memang konsekuensinya karena lebih empuk suspensinya, maka goyangannya ke samping akan lebih berasa. Nah, itu yang menjadikan Mitsubishi Pajero Sport jadi limbung. Ditambah lagi di bagian atas, khususnya untuk varian Dakar dan Dakar Ultimate itu dilengkapi dengan yang namanya sunroof. Nah, sunroof itu adalah material dari kaca yang cukup berat, secara struktur cukup berat di bagian atas, sehingga membuat bobot bagian atas mobil itu menjadi lebih berat dan pastinya goyangannya akan lebih berasa. Tapi dengan sunroof itulah mobil ini terkesan lebih mewah dan kelihatan lebih luxury, lebih berkelas intinya. Lebih mantep banget. Terus keunggulan apa lagi di Mitsubishi Pajero Sport? Dari sisi tampang, oke, kita bisa beda pendapat soal tampang karena ini selera. Ada yang bilang oke, keren banget. Ada yang bilang udah ketinggalan zaman, dari dulu nyampe sekarang kayak gitu-gitu aja belum berubah. Terus yang lainnya. Tapi menurut saya dari beberapa mobil-mobil sejenisnya atau sekelasnya memang punya karakter beda-beda. Pajero Sport menurut saya kelihatan lebih maco, kelihatan lebih anak muda, ya, dengan lekukan kotak-kotak kayak gitu membuat mobil jadi kelihatan lebih garang. Nah, si Toyota Fortuner kelihatan lebih dewasa, lebih elegan, lebih ke bapak-bapakan gitu. Bukan berarti bahwa yang pakai mobil Fortuner berarti bapak-bapak banget dan Pajero anak muda banget, enggak juga, kan ada banyak juga anak muda yang pakai Toyota Fortuner. Intinya tampang itu selera, sesuai dengan kebutuhan kalian. Intinya
tinggal dibeli sesuai dengan apa yang kalian inginkan. So, menurut kalian ada yang kurang dari apa yang kita sampaikan tentang Mitsubishi All New Pajero Sport edisi terakhir sampai dengan tahun 2024 ini? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. So, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan bosku. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.